Kita ke Merauke. Kasus peredaran narkoba di Merauke kini jadi perhatian khusus. Barang haram itu jadi ladang bisnis bagi orang yang tak bertanggung jawab. Transaksi narkoba pun dilakukan di batas negara dengan melibatkan anak di bawah umur. Satgas TNI Pengamanan Perbatasan Antar Negara di Papua Selatan punya tugas lain, tak hanya memastikan batas antara RI dan Papua Nugini aman, tapi juga menjaga jalur tikus dari transaksi narkoba. Tugas ini bukan tanpa alasan, pasalnya mereka kerap menemukan adanya transaksi narkoba di batas negara. Satgas TNI bahkan sempat mengungkap 2 kali transaksi barang haram itu. Para pelaku menggunakan anak di bawah umur. Tak sampai di situ, pelaku juga memanfaatkan aturan batas negara untuk lolos dari kejaran. Beberapa kurun waktu sebelumnya memang telah ditemukan oleh tim kami Satgas UNF 312 Kala Hitam transaksi ganja. Cuma ada kendala pada saat kita dapat informasi dari masyarakat, kemudian kita datangi, kita ambus di sini, kemudian kita dapati transaksi. Pada saat pengejaran kami sudah kejar, untuk yang pembelinya sudah kita tangkap, kita serahkan ke kepolisian. Kemudian untuk penjualnya karena keterbatasan aturan dan sebagainya, kami tidak bisa sampai menyeberang. Jadi pada saat kita pengejaran itu tidak sampai ke wilayah PNJ. Transaksi narkoba di batas negara memang jadi pekerjaan rumah bagi aparat di tanah Papua Selatan. Narkoba dari batas negara telah menyebar termasuk di Merauke. Beberapa kasus berhasil diungkap, namun ini hanya sebagian kecil dari jerat narkoba di daerah itu. Ganja ini diperoleh oleh pelaku. Yang pertama ada yang dari Sota dengan cara barter atau tukar ganja dengan beras. Jadi pelaku ini membawa beras ke sana di Sota, kemudian ditukar dengan ganja. Kemudian ada sebagian juga yang dibeli dari Bovendigul. Jadi belinya di Bovendigul, kemudian dari Bovendigul dibawa dengan transportasi darat dengan cara menaiki sepeda motor. Maraknya transaksi narkoba di batas negara mulai mendapat perhatian. Kasus ini dinilai sebagai celah minimnya pengawasan sosial dan juga perlindungan anak. Fakta bahwa pelajar umur 15 ya sampai umur 18 yang kemudian terjerat dalam kasus kurir narkotika ya, tentunya ini menunjukkan celah yang sangat besar, baik dalam pengawasan sosial, ketahanan keluarga, dan juga tentang sistem pendidikan kita sendiri. Jadi apalagi jika benar jaringan utamanya itu melibatkan aktor lintas negara. Ini seperti apa ya, menambah celah dimensi menambah dimensi keamanan lintas batas. Pemerintah Kabupaten Merauke tak menampik transaksi narkoba di batas negara itu. Pihaknya pun mendorong peran orang tua dan pendidikan karakter untuk mencegah kasus terulang. Yang pertama ini kan persoalannya bukan hanya berkaitan dengan tugas pelayanan pemerintah, tapi pendidikan di rumah itu juga menjadi penting. Ada orang-orang tua yang mungkin ya harus lebih memperhatikan anak-anak, harus lebih membina kehidupan rumah tangganya sampai bisa lebih baik. Kita pemerintah daerah tentu akan pendidikan, misalnya kita dorong pendidikan dasar juga harus kita perkuat sehingga sebanyak mungkin anak-anak memperoleh akses pendidikan, sehingga ada pendampingan di sekolah dan juga di rumah sehingga anak-anak kita jangan sampai terpuruk. Jerat narkoba di batas negara butuh pelibatan semua pihak agar kasus bisa dihentikan. Ini bukan cuma tugas pihak berwajib, namun juga semua orang saling memapah jadi jalan agar jejak narkoba di batas negara bisa dihapuskan.
Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan.